Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, si dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perangkat keras komputer. Di sini sistem komputer terdiri dari perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Untuk perangkat keras di sini terdiri dari komponennya, yaitu ada input device, ada processing device, ada output device, alat simpanan luar, dan komponen pendukung. Untuk alat masukan, yaitu digunakan untuk menerima atau memasukkan data ataupun masukan program. Di sini untuk alat masuk ada keyboard, ada pointing device, ada scanner, ada sensor, ada voice recognizer. Untuk keyboard merupakan sebuah papan yang terdiri tombol-tombol untuk mengetikkan kalimat dan simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. Secara fisik, keyboard terbagi atas 5 bagian, yaitu ada keyboard serial, keyboard PC per 2, ada keyboard wireless, ada keyboard USB, dan virtual. Di sini ada pointing device. Yang peralatan pointing device ini ada mouse, ada touchscreen, lexpen, digitizer, grafik, tablet. Untuk touchscreen, ini layar monitor yang diaktifkan bila mana layarnya disentuh dengan tangan. Kalau untuk lexpen, menyentuh layar monitor dengan pena. Untuk digitizer grafik tablet digunakan untuk membuat grafik atau gambar dengan cara menghubungkan dua buah titik di grafik tablet dengan alat yang menyerupai pen. Jadi bentuknya seperti pena tetapi bukan pena, tidak ada tintanya. Di sini ada scanner, itu merupakan alat perubahan slide, foto hitam putih maupun warna, teks, formulir, juga gambar desain bangunan menjadi data digital agar dapat diolah lebih lanjut pada komputer. Sensor merupakan alat yang mampu secara langsung menangkap data secara kejadian fisik. Untuk voice recognizer biasanya disebut dengan speech recognizer, yaitu alat untuk membuat komputer mengerti omongan manusia, biasanya seperti voice note, guys. Di sini untuk alat pemproses atau processing device, yaitu alat di mana instruksi-instruksi program dieksekusi untuk memproses data yang dimasukkan lewat alat masukan yang hasilnya nanti akan ditampilkan di alat output. Nah, alat proses ini ada terdiri dari CPU, main memory, I/O unit. Di sini untuk CPU merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program. Pada komputer mikroprosesor ini disebut dengan mikroprosesor. Di sini untuk CPU terdiri dari 3 bagian, yaitu ada unit kendali atau kontrol unit, ada unit aritmatika dan logika, ada unit penyimpanan berukuran kecil atau register. Untuk memori utama atau main memory, di sini ada RAM, ada ROM. RAM ini digunakan untuk menyimpan program dan data yang akan diproses oleh CPU. Sedangkan untuk ROM, read only memory, itu hanya dapat digunakan dibaca saja dan tidak dapat diisi. Untuk alat keluar atau output, di sini ada 3 golongan, yaitu ada tulisan, huruf yang terdiri dari huruf, kata, angka, karakter, dan simbol-simbol khusus. Untuk image itu ada grafik atau gambar. Untuk suara itu musik atau omongan. Alat keluar ini terbentuk dari hard copy device dan soft copy device. Hard copy device merupakan alat keluar yang digunakan untuk mencetak tulisan, grafik atau gambar pada media pencetak. Berarti hard copy device ini biasanya digunakan printer dengan plotter. Di sini untuk soft copy device merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan, image, dan suara pada media soft atau lunak yang berupa sinyal elektronik. Contoh soft copy device ini monitor dan speaker.
Alat simpanan luar. External memory ataupun external storage adalah suatu tempat atau sarana yang bisa digunakan komputer untuk menyimpan data ataupun program. Dengan demikian, external memory mempunyai fungsi yang hampir sama dengan internal memory. Hanya perbedaannya, internal memory terletak di dalam CPU, sedangkan external memory berada di luar CPU. Untuk alat simpanan luar, data yang tersimpan di dalam external memory bersifat tetap. Artinya, data tersebut tidak akan hilang walaupun tidak ada listrik yang mengalirinya. Media yang digunakan biasanya berupa media magnetik yang fungsinya sebagai tempat penyimpanan data dengan guratan magnetik yang dimilikinya. Untuk jenis external memory ini cukup banyak, yaitu ada floppy disk, hard disk, ada CD, ada DVD, dan magnetic tape. Untuk floppy disk ini adalah sebuah perangkat penyimpanan data yang terdiri dari sebuah medium penyimpanan magnetis bulat yang tipis dan lentur dan dilapisi lapisan plastik terbentuk persegi atau persegi panjang. Ini ada contohnya ya guys. Nah, dan di sini ada hard disk, adalah media yang digunakan untuk menyimpan file, sistem, dan data dalam komputer. Di sini untuk CD, yaitu sebuah piring optikal yang digunakan untuk menyimpan data secara digital. Dan untuk DVD ini, digital versatile disk, yaitu sejenis cakram optik yang dapat digunakan untuk menyimpan data termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD. Nah, untuk magnetic tape merupakan media penyimpanan data yang biasanya digunakan untuk komputer jenis mini atau mainframe. Terdapat dua jenis magnetic tape yang biasanya digunakan oleh komputer. Di sini ada komponen pendukung. Komponen pendukung ini merupakan komponen yang melengkapi kerja dari komputer. Contohnya, motherboard atau mainboard, power supply, VGA card, dan sound card, dan cache. Motherboard ini merupakan komponen terpenting dalam PC karena sebagai komponen circuit board ini utamanya menghubungkan banyak komponen lain, mulai dari CPU atau prosesor, RAM, video, card, hard disk, dan seterusnya. Di sini ada VGA, Video Graphic Adapter, yaitu digunakan untuk menerjemahkan output komputer ke monitor. Tujuannya untuk grafis dan game. Di sini untuk sound card merupakan digunakan untuk mengeluarkan suara. Perangkat ini kurang lengkap jika tidak ada speaker. Karena itu, kita perlu menghubungkan speaker dengan sound card sound yang telah terpasang dengan sebuah kabel yang disambung langsung ke sound card ini. Untuk power supply, secara garis besar, power supply elektrik ini dibagi menjadi dua. Ada power supply linear dan switching power supply. Nah, di sini ada gambar cache standar, cache modifikasi, sistem perangkat lunak atau software. Di sini untuk perangkat lunak ada operating system, OS, driver pendukung software aplikasi, software open source. Sekilas tentang laptop. Kelebihan laptop dibanding PC: 1. Mobilitasnya tinggi, hemat energi, low power consumption, quality control standar pabrikan, ada fitur yang lebih lengkap, biasanya disertai OS yang asli. Kalau untuk kekurangannya, itu spesifikasi yang seperti tidak dapat dirubah-rubah, sedikit komponen yang dapat di-upgrade, biaya perawatan yang lebih mahal, harga yang jauh di atas PC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.